Guys, kebayang nggak sih kalau kalian lagi ngedit foto, terus apa yang kalian edit itu bisa kejadian pada tubuh asli kalian? Sama halnya kayak cewek ini guys, dia mau ngilangin tuh tai lalat yang ada di dekat mulutnya. Dia coba hapus tuh tai lalatnya, tiba-tiba dia merasakan sakit beneran guys. Dan pas diraba itu tai lalatnya hilang beneran. Dia mulai kebingungan nih, kok bisa hilang beneran anjir? Kemudian dia coba nih buat ngecilin pinggangnya. Dan pas dikecilin, beneran dong pinggang aslinya mengecil guys. Nah nih pirang mulai ketagihan nih. Jadi dia coba nih buat bikin pipinya merona kayak gini. Dan pas dilihat di cermin beneran dong pipinya jadi merona guys. Tapi nggak sengaja tiba-tiba dia ngehapus bola matanya. Dan dia mulai panik nih. Dia coba buat ngembaliin tapi malah kehapus semua guys. Ini asli serem banget. Kita lanjut part 2. Guys, kan tahu nggak sih? Di Cina ada sebuah desa yang penduduknya bertubuh kecil-kecil kayak gini. Ini bukan anak kecil ya, mereka udah dewasa tapi tubuhnya kerdil. Tinggi badan mereka nih, yang paling tinggi tuh cuma sekitar 90 cm. Yang paling pendek bahkan cuma sekitar 60 cm. Karena aneh, peneliti tuh udah sampai nyari tahu kenapa bisa begini. Sumber airnya, kandungan tanahnya, semuanya tuh udah diperiksa. Tapi nggak ditemukan hal yang aneh. Nah, beredar cerita nih yang diyakini masyarakat di situ. Katanya dulu warga desa ini tubuhnya normal. Tapi suatu hari salah satu warga nemuin kura-kura hitam yang bentuk kakinya aneh. Nah, bukannya dilepasin, kura-kura itu malah dimasak dan dimakan sama warga desa itu. Sejak itu keturunannya jadi bertubuh kerdil kayak gini. Gak tahu sih ceritanya bener atau enggak, tapi serem juga ya. Wanita asal Cirebon ini diperkaos oleh 11 anggota geng motor hingga tewas di samping pacarnya sendiri. Hah, kok bisa? Wanita ini bernama Vina Dewi Arsita yang pada saat kejadian itu berusia 16 tahun. Dan dia itu memiliki seorang pacar bernama Muhammad Rizky atau yang biasa dipanggil Eki, sama-sama berusia 16 tahun. Vina ini diperkaos secara gantian sama 11 orang pelaku. Sampai akhirnya dia tewas. Polisi itu berhasil menangkap 8 orang dan sisanya 3 orang itu masih buron. Satu orang yang berinisial SK itu diberi hukuman 8 tahun penjara karena dia itu masih di bawah umur. Dan pelaku sisanya itu diberi hukuman seumur hidup dalam penjara. Kejadian tragis ini terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul jam 10 malam. Waktu itu Eki dan Vina bersama rombongannya berjumlah 4 sepeda motor itu melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju ke arah lampu merah Pelandakan. Saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu lagi nongkrong itu langsung melempari rombongan Vina dan Eki ini dengan batu. Tapi untungnya rombongan Vina sama Eki ini berhasil selamat. Mengetahui hal itu, para pelaku ini memutuskan buat nyusulin mereka. Saat itu posisinya Eki sama Vina itu ada paling belakang. Akhirnya para pelaku ini berhasil mengejar mereka di atas jembatan layang talun. Sepeda motor yang saat itu dinaiki oleh Eki sama Vina ini dipepet, terus ditendang sampai jatuh ke atas rerumputan di sebelah kiri jalan. Di situ korban itu kemudian dianiaya dan dipukulin sampai nggak berdaya. Lalu korban ini dinaikin ke atas sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku lain. Korban kemudian dibawa ke tempat eksekusi, tepatnya ada di belakang sebuah showroom mobil bekas, tepat di seberang SMPN 11 Cirebon. Di lokasi itu, 7 dari 11 pelaku langsung mengeksekusi Eki hingga tewas. Eki ini dihajar dengan benda tumpul seperti bambu dan juga kayu. Saat yang bersamaan, Vina ini juga mengalami perlakuan yang sama. Vina dipukuli hingga babak belur dan juga pingsan. Setelah Vina pingsan, mereka memutuskan buat mengangkat tubuh Vina dan diletakkan persis di sebelah jasadnya Eki. Pelaku yang masih jadi buron bernama Andi itu kemudian melucuti rok korban. Tubuh Vina kemudian menjadi sasaran mereka. Mereka memperkaos Vina secara bergantian. Padahal saat itu Vina ini kondisinya lagi pingsan. Vina sendiri kemudian meninggal dunia keesokan harinya saat sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terungkap juga bahwa pelaku yang pertama kali memperkaos Vina itu adalah Eko. Dan salah satu tersangka yang bernama Sudirman, saat diselidiki ternyata dia itu nggak ada sangkut pautnya sama hal tersebut. Bahkan si Sudirman ini itu nggak ikutan si geng motor itu nongkrong. Jadi akhirnya si Sudirman ini dibebaskan. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Inilah mengapa jangan pernah kalian melakukan apa yang wanita ini lakukan jika berada pada situasi ini. Pada tahun 2005, sekelompok penyelam goa ingin membuat film dokumenter di salah satu goa paling berbahaya di dunia di mana terdapat peringatan ini. Tapi baru beberapa jam setelah mereka turun, datang badai dahsyat di luar yang menyebabkan pintu masuk goa runtuh. Untuk menghindari batu besar yang jatuh dari langit-langit, mereka terpaksa menyelam melalui bagian goa yang belum pernah dijelajahi. Setelah menyelam lebih dari 1 jam, beruntungnya mereka menemukan daratan kecil di tengah goa dan memutuskan untuk tinggal di sana sampai regu penyelamat datang. Setelah 2 hari terjebak tanpa tanda-tanda penyelamatan, mereka memutuskan untuk melanjutkan rekamannya sebagai kenangan terakhir. Dan pada saat yang sama, salah satu kru sudah muak sehingga dia berteriak sekencangnya menyebabkan atap goa kembali bergerumuk. Tindakan bodohnya mendatangkan sesuatu yang terekam oleh kamera.
Inilah mengapa jangan pernah kalian berbicara sembarangan di tempat umum. Pada akhir tahun 1970 terjadi kasus yang menggemparkan California, Amerika, di mana ada seorang pria yang menyusup masuk ke rumah warga untuk mencuri dan menyerang keluarga di dalamnya. Setelah terjadi puluhan kasus dan tersangka masih belum juga ditemukan, warga menjadi resah. Sehingga polisi memutuskan untuk mengadakan rapat balai kota untuk mendiskusikan situasi ini di depan umum. Saat rapat, salah satu warga sangat marah. Dia berdiri dan berkata, "Aku akan benar-benar menendang bokong orang itu dan mengusirnya jauh dari istriku." Lalu gak disangka-sangka pria yang marah tersebut bersama istrinya menjadi korban selanjutnya dan mereka tewas dibunuh. Dan semenjak itu dia mengubah motifnya dari perampok menjadi pembunuh berantai kelas kakap yang hanya menargetkan pasangan suami istri. Setelah 44 tahun tidak teridentifikasi, akhirnya pada tahun 2018 dengan teknologi DNA mengungkap Joseph DeAngelo, seorang mantan polisi, sebagai pelakunya. Dan ternyata waktu itu DeAngelo hadir juga di rapat balai kota. Nah, setelah ritual pernikahannya dengan mayat perempuan tersebut selesai, dia dimasukin kan ke dalam peti mati sama cewek ini. Pas dia ketakutan gitu, dia ngedengar kalau petinya itu kayak dimasukin ke dalam lubang gitu kan. Terus dia ngedengar juga ada suara sekop yang mau nyiramin tanah gitu. Nah, dia langsung feeling dong, aduh gila, gue mau dikubur nih. Kalau begini ceritanya mah, mending dikubur jomblo daripada dikubur berdua sama mayat. Dan untungnya temen dia datang bawa polisi dan ngebatalin semua rencana orang-orang itu. Dia bersyukur banget pas dia lihat muka temennya dan muka polisi. Terus dia diangkat ke atas. Ternyata temennya ini kayak ada ketinggalan barang gitu kan. Dia ngelihat ada dua orang yang lagi ngangkat peti mati gitu kan. Nah, karena dia curiga, dia lapor tuh ke polisi. Dan dia nggak nyangka dong, ternyata pas dicek yang ada di dalam peti mati dan hampir dikubur itu adalah temennya. Ya udah, masalah selesai, mereka balik ke rumah ninggalin desa itu kan. Nah, sampai di rumah dia coba nyari tahu dan dia kaget dong. Ternyata emang ada ritual-ritual seperti itu yang menikahkan manusia sama mayat. Tapi nggak tahu sih apa tujuannya. Kalau sama orang Indonesia sih mungkin permainan ini dijadiin bercandaan ya. Tapi para remaja di Meksiko takut banget sama permainan ini. Soalnya udah banyak kasus remaja yang mengalami kesurupan massal setelah memainkan permainan ini. Bahkan game ini sampai dilarang sama sekolah-sekolah di Meksiko. Soalnya dianggap berbahaya banget. Cara mainnya gampang banget nih. Cuma butuh kertas sama pensil yang disusun kayak gini. Abis itu panggil, "Charlie, kamu ada di sini nggak?" Kalau pensilnya bergerak, berarti arwah Charlie udah ada di situ. Abis itu, kamu bisa nanyain pertanyaan lainnya yang bakal dijawab yes atau no. Untuk mengakhirinya, kamu harus izin dulu. "Charlie, bolehkah saya mengakhirinya?" Apapun jawabannya, langsung patahin pensilnya, buang dan bakar kertasnya. Kalau enggak, arwah hantu itu nggak bakal pergi dan bakal ada terus di sekitar kamu. Serem ya? Remaja ini mengaku melihat mendiang Michael Jackson di neraka. Seorang gadis berusia 18 tahun asal Ekuador bernama Angela Elizabeth Zambrano Mora mengaku mengalami mati suri. Dia meninggal selama 23 jam. Dia mengatakan saat dia mati, dia mendapati dirinya berada di neraka bersama banyak selebritis. Salah satunya adalah penyanyi pop dunia Michael Jackson. Wanita ini menegaskan bagaimana Tuhan memperlihatkannya bahwa ada banyak sekali selebritis terkenal di neraka. Dan katanya nih guys, saat dia mengalami mati suri, Tuhan memperlihatkannya secara terang-terangan. Dia mengaku saat dia mengalami mati suri ini, dia berada di sebuah terowongan dengan banyak orang yang diikat di kaki dan di tangan menggunakan rantai besi. Selama dia mengalami itu, ada banyak sekali siksaan yang dia lihat. Dan banyak tokoh terkenal, salah satunya Michael Jackson. Wanita ini datang ke pemakamannya sendiri. Ini asli, kalian gak akan nyangka banget guys. Jadi wanita yang bernama Noela Rokundo ini adalah seorang warga Afrika yang tinggal di Australia. Dia menikah dengan seorang pria yang bernama Balenga Kalala. Pada suatu hari dia ini pulang ke negaranya Afrika untuk menghadiri pemakaman ibu tirinya. Dia pergi ke sana seorang diri guys dan meninggalkan suaminya di Australia. Saat wanita ini berada di hotel, dia sempat menelepon suaminya yang ada di Australia untuk menanyakan kabar. Dan beberapa saat kemudian dia ini keluar dari hotel untuk mencari udara segar. Saat dia ini berada di luar, tiba-tiba ada sekelompok pria yang datang menculiknya dan langsung membawanya dengan mobil. Matanya ini ditutup menggunakan kain dan para penculik ini membawanya ke suatu tempat yang sangat terpencil. Pas nyampe di sana guys, dia ini langsung diikat dan ditodongkan senjata. Kita lanjut part 2. Gedung sekolah ini angker banget sampai-sampai pengunjungnya tuh mau bunuh diri di tempat. Mau tahu ceritanya? Let's find out. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi sekolah ini tuh namanya Sekolah Tatak yang ada di Hong Kong. Dulunya sekolah ini tuh berjalan seperti biasa dan cukup baik, tapi di tahun 1998 ada seorang siswi yang bunuh diri di kamar mandi yang ada di sekolah tersebut. Dan saat itu dia menggunakan gaun merah.
Dan dia itu bunuh diri karena diperkosa di sekolah tersebut. Makanya itu tuh jadi hantu yang nggak terlalu baik lah. Banyak banget guru-guru yang dikerjain di sini, terus siswa-siswa juga yang dijailin. Makanya akhirnya sekolah ini tuh ditutup oleh pemerintah. Ditambah lagi ini tuh ngebahayain karena banyak banget yang kerasukan dan jadi pengen bunuh diri sendiri. Makanya pemerintah tuh ketakutan dan langsung disegel. Ditambah lagi sering penampakan tentara karena dekat dengan makam para pahlawan. Gadis ini ditemukan meninggal tanpa wajah dan dibuang ke lapangan kosong. Hah, kok bisa? Jadi kejadian sadis ini tuh terjadi di kota Lapu-Lapu di Filipina. Dan korbannya tuh bernama Christine Lee Silawan, berusia 16 tahun. Jadi Christine ini di Filipina tuh tinggal bersama ibunya aja di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan ibunya ini udah berusia sekitar 46 tahun. Christine ini juga dikenal baik banget sama orang-orang sekitar. Dia tuh jarang banget buat keluar, jadi dia tuh lebih suka di rumah. Dan juga menghabiskan waktu dengan membaca buku. Sekalinya dia keluar, dia itu pergi ke gereja doang. Tapi walaupun begitu, Christine ini tetap main media sosial, yaitu Facebook. Dan pada tanggal 10 Maret 2019, Christine tuh ceritanya mau pergi dan pamit ke ibunya. Dia itu pamit untuk pergi ke gereja di dekat rumahnya. Ya udah dong, sama ibunya pasti dikasih. Tapi pada hari itu, sampai malam Christine tuh nggak pulang-pulang. Dan dari situ ibunya tuh panik banget, karena nggak seperti biasanya. Ibunya ini juga berusaha untuk menelpon Christine dan juga teman-temannya, cuma teman-temannya nggak ada yang tahu dan Christine tuh nggak angkat telepon. Dan akhirnya ibunya ini memutuskan untuk lapor polisi. Tapi karena belum 1x24 jam, jadi polisi itu belum bisa memproses. Sampai keesokan paginya tanggal 11 Maret, polisi itu ditelepon sama warga. Mereka tuh bilang bahwa mereka menemukan sebuah mayat di lapangan Sitio Mahayahai. Ini tuh emang lapangan kosong gitu. Dan dari situ polisi langsung ke TKP. Dan polisi tuh kaget banget karena waktu di TKP, jasad ini tuh kayak nggak punya muka. Jadi udah dicopotin gitu kulitnya. Dan cuman sisa setengah doang mukanya. Tenggorokannya tuh hilang dan kuping bagian kanannya tuh juga hilang. Terus ditemukan banyak banget luka tusukan. Dan karena hal itu polisi tuh kan nggak bisa mengidentifikasi. Tiba-tiba ibunya Christine tuh ditelepon sama polisi. Ngabarin lah dan disuruh datang ke TKP. Karena kan kemarin tuh ibunya telepon dan ngelaporin kalau misalnya anaknya tuh hilang. Jadi ya polisi tuh cuman memperkecil kemungkinan. Dan waktu sampai di TKP, namanya ibu dia tuh pasti hafal gimana postur bentuk tubuh anaknya. Dan beneran ternyata itu Christine. Nah tiba-tiba polisi tuh menerima panggilan dari seorang warga. Dia tuh ngelapor kalau kemarin sekitar jam 1:30 malam, mereka tuh mendengar kayak suara anjing kayak saling menjenggong gitu dan kenceng banget. Tapi karena udah malam jadi mereka tuh nggak ngecek. Polisi kan terus melakukan investigasi. Tapi sayangnya polisi tuh tidak menemukan apa-apa. Kayak nihil gitu loh. Akhirnya polisi tuh ngecek CCTV gereja. Dan sekitar jam 6:30 malam, Christine tuh emang terlihat lagi jalan sama seorang laki-laki yang pakai topi, jadi nggak gitu kelihatan mukanya. Dan polisi tuh juga ngecek profil Facebooknya Christine. Dan ternyata Christine tuh kenalan sama seorang cowok yang bernama CJ Diaz dan dia itu berusia 17 tahun. Dan pada tanggal 16 Maret, polisi tuh tahu-tahu menangkap John yang adalah mantan pacarnya Christine. Karena dia tuh juga berusia 17 tahun. Tapi akhirnya tanggal 20 Maret atas permintaan jaksa, John ini akhirnya dibebaskan. Karena nggak ada bukti emang yang nunjukin kalau John itu pelakunya. Dan tiba-tiba tanggal 9 April, ada seorang pria berusia 43 tahun bernama Renato Lines. Dia tuh ngaku kalau dialah yang membunuh Christine. Akhirnya polisi tuh datang ke rumahnya Renato buat cari barang bukti. Dan di dalam rumahnya polisi tuh menemukan senjata ilegal. Jadi Renato ini kena pasal berlapis. Dan dia juga ngaku emang kenal Christine dari Facebook, tapi dia itu pakai ID palsu. Motifnya itu karena Renato tuh ngechat Christine di Facebook berkali-kali, tapi sama Christine tuh nggak dijawab. Jadi Renato memutuskan untuk nunggu Christine di depan gerejanya. Terus Renato ini juga bilang kenapa dia ngaku. Itu karena dia kasihan sama John. Karena John ini jadi bulan-bulanan masyarakat. Padahal kan John itu masih kecil, dan dia itu nggak bersalah. Tapi sebelum dijatuhi hukuman, Renato ini ditemukan udah meninggal gantung diri pada tanggal 24 Mei 2020 di dalam sel penjara. Karena dia itu depresi atas bulian masyarakat dan juga terintimidasi. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Ternyata film Squid Game ini ada di dunia nyata loh guys, bukan cuman fiksi belaka. Jadi ada sebuah survival game yang bisa diikuti oleh semua orang bernama McKamey Manor Haunted House. Nah di sini tuh hantunya ekstrim banget yang siap menyiksa, sampai bahkan ngebunuh orang-orang yang ikut. Bahkan sampai ada hadiah yang gede banget buat siapapun yang berhasil menyelesaikan McKamey Manor House. Tapi sampai detik ini belum ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikan. Permainan ini tuh sempat banget jadi kontroversi karena dianggap bisa menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Survival game ini terletak di San Diego, California. Dan karena kontroversi tersebut, akhirnya survival game ini dipindah ke kota Summertown, Tennessee. Wahana ini tuh dikelola oleh Russ McKamey. Yang tengah ini, dia itu merupakan seorang veteran angkatan laut yang sering menganggap dirinya sebagai entertainer, wedding singer, dan seorang seniman. Nah, Russ ini tertarik untuk membuat rumah horor karena menurut dia horor itu menarik banget dan merupakan sebuah hiburan. Nah, Russ ini sebenarnya udah merencanakan permainan ini dari tahun 1989 di dalam rumahnya dengan konsep escape room. Tapi tahun 2005 dia merubah semua konsep permainannya. Jadi semacam survival game yang harus menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan. Pokoknya di dalam rumah itu, peserta itu akan mendapatkan teror secara fisik maupun psikologis selama berjam-jam yang bisa menimbulkan trauma yang gede banget pastinya. Tapi anehnya banyak banget orang yang mau ikut, sampai waiting list. Padahal di dalam rumah itu peserta akan disiksa selama 10 jam. Dan yang berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat itu akan mendapatkan uang dengan jumlah 280 juta rupiah. Tapi ya saking parahnya belum ada yang bisa berhasil menyelesaikan survival game ini.
Dan semua aktivitas itu tuh bisa disaksikan langsung oleh para anggota member atau VIP dari sebuah situs kayak dark web gitu. Persis banget gak sih kayak Squid Game? Nah, jadi cara mendaftarnya itu lewat email, sambil menyertakan surat pernyataan kalau misalnya kalian tuh sehat. Nah, setelah itu kalian akan ngantri dengan puluhan ribu orang yang mau ikut permainan ini. Syarat minimalnya itu 18 tahun, guys. Setelah kalian lolos, kalian tuh akan ditelepon langsung oleh Ras dan diwawancarai kayak motivasi buat ikutan, terus ketakutan terbesar kalian tuh apa. Tujuan interview tadi itu sebenarnya untuk nyocokin permainannya. Jadi tiap peserta itu akan mendapatkan permainan yang berbeda-beda sesuai dengan ketakutan terbesar kalian masing-masing. Begitu peserta ini lolos, mereka akan langsung dibawa ke rumah tadi dengan halaman yang sangat gede. Di sana ada sumur, gorong-gorong, ruangan bawah tanah, yang semuanya harus dilewati peserta biar bisa keluar dari rumah tersebut. Di setiap lokasi akan ada beberapa algojo yang angkut-angkutin kalian. Tapi sebelum mulai, kalian tuh diminta untuk tanda tangan 40 lembar. Kayak ada pernyataan-pernyataan gitu yang harus kalian setujui. Contohnya yang pertama, peserta itu setuju kalau misalnya ada paku yang akan ditancapin ke tangan kalian. Kedua, peserta itu mengerti dan setuju kalau misalnya mereka akan dijekek sampai hampir kehabisan nafas. Dan yang ketiga, peserta itu mengerti dan setuju kalau mereka udah masuk ke rumah ini, mereka tuh nggak boleh keluar sampai ada luka berat. Karena itulah banyak banget orang yang udah menyerah di awal. Ada satu orang peserta yang menceritakan sebenarnya di dalam satu permainan itu hanya ada 1-3 orang. Dan pada awalnya mereka akan disambut oleh seorang wanita bernama Holly, yang tugasnya itu memukul, menjabak, dan menampar mereka. Terus mereka juga disuruh masuk ke dalam kolong kotor yang penuh lumut dan kotoran anjing. Terus peserta juga dipaksa menghirup karbon dioksida sampai kehabisan nafas. Dan karena inilah banyak banget yang ngecap Ras ini sebagai psikopat gila. Mereka ini bahkan akan disuapin daging mentah sampai muntah. Terus muntahnya itu diambil lagi sama algojo dan dimasukin ke mulut peserta lagi. Tahun 2020 akhirnya